Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati Nur Asia dari kelas 11 7C10 STMIK Nusa Mandiri Margonda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, yaitu membahas expert system atau sistem Paskar. Baik, apa itu expert system atau sistem pakar? Expert system merupakan suatu alat bantu untuk pengambilan keputusan. Expert system bukan pembuat keputusan, tetapi berperan sebagai penasehat atau konsultan bagi pemakai yang membuat keputusan. Menurut Suryandari 2011, expert system adalah sistem kecerdasan komputer yang menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Baik, next, terdapat 3 komponen expert system. Yang pertama ada knowledge base, yang kedua ada inference engine, yang ketiga ada user interface. Yang pertama, knowledge itu berisi fakta-fakta yang disebut public knowledge, hukum atau aturan heuristik yang disebut private knowledge. Yang kedua ada inference engine, yaitu suatu perangkat lunak komputer yang bertugas mencari knowledge untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. Yang ketiga ada user interface, yaitu kode yang digunakan untuk memasukkan input atau beberapa pertanyaan dari pengguna ke dalam komputer. Next, komponen sistem expert. Suatu expert system umumnya ditujukan untuk penyelesaian persoalan yang sulit, yang memerlukan banyak pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu adjustment dari para ahli terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam expert system. Dalam piramida penyelesaian masalah, dengan teknologi informasi, expert system menduduki puncak piramida paling pertama nih. Nah, selanjutnya ada decision support, management information, transaction processing system. Oke, baik. Next, ada keuntungan dari expert system. Baik, keuntungan expert system atau sistem pakar mampu memecahkan masalah tanpa mengaruhi faktor dari luar seperti intimidasi, paksaan kejiwaan, faktor ekonomi, ataupun perasaan. Berikut ini beberapa keuntungan dari expert system. Yang pertama, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan ahli para pakar. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya saat digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Setelah ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Mari kita bahas kekurangan dari expert system tersebut. Kekurangannya yang pertama, expert system adalah biaya pengembangan cukup tinggi. Yang kedua, waktu pengembangan sistem pakar cenderung lama. Yang ketiga, laju ilmu pengetahuan yang cepat sehingga membutuhkan pembaruan atau update sistem pakar dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, user mungkin tidak akan tertarik untuk membeli aplikasi seperti ini karena harganya memang mahal dan hanya berlaku untuk kebutuhan spesifik aja. Materi ini diambil dari daftar pustaka Dahria Pengembangan Sistem Pakar dalam Pembangunan Suatu Aplikasi. Pendidikan, pengertian struktur tujuan, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan terlengkap. Suryandari dengan judul Expert System dan aplikasinya dalam auditing suatu metode mempelajari pertimbangan materialitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.